Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa razaqahum tariqatihi wa talasama hutab wa ja'ala hidatan islamiyatan asasan lil fitrati wa la syariatan miqyasan ya'mali wa masdaran kami. Faqala Allah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhul anbiya. Ulama halakan nabi, ulama nabi wa innahu la nabiyya ba'di summa takunu ila fadana haji nubuwah wa rasul. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menciptakan kita hanya dari setetes air yang hina. Lalu dari setetes air itu berubah menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu berubah menjadi manusia yang berbentuk lain. Lalu kemudian manusia itu dihidupkan, kemudian diwafatkan, kemudian kepada Allah kita semua pasti dikembalikan tanpa tersisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali hadir di forum yang penuh barokah ini, di sebuah pembahasan yang jarang dibahas. Jadi alhamdulillah, nah ibu-ibu itu kemarin marah-marah, saya protes dengan nada keras. Ustaz, kenapa baru dijelaskan tentang khilafah saat ini kepada kami? Ustaz, kenapa baru diberitahu sekarang kepada kami bahwa kita sampai saat ini tidak punya khilafah? Ustaz, kenapa antum berbohong? Kenapa Ustaz tidak menyampaikan dari awal-awal? Saya bilang, saya tidak menyembunyikan kebenaran. Saya menjelaskan bahwa khilafah itu adalah sebuah kewajiban. Ya, tapi kenapa ustaz-ustaz yang lain tidak menyampaikan ke saya? Kenapa kemudian ulama-ulama, bahkan majelis ulama tidak menyampaikan wajibnya khilafah? Sehingga kami bergerak kemudian untuk menuntut bahwa sistem yang diridhai Allah adalah sistem khilafah, bukan demokrasi republik. Saya tidak menyembunyikan kebenaran, justru saya menjelaskan. Makanya saya jelaskan bahwa sistem demokrasi republik itu sistem buatan J.J. Rousseau, buatan Montesquieu, buatan Voltaire, buatannya Plato. Sementara tadi kita lihat ada dua peradaban besar dunia, ada Rom, ada Persia. Rasul tidak sedikit pun kemudian mengambil miniatur sistem pemerintahan Persia maupun Romawi, tapi Rasul mewariskan kepada kita sistem kekhilafahan yang justru para ulama dan asatid banyak menutup berita tentang ini. Tapi saya bersyukur dengan terbitnya buku ini, bukan promosi, saya tidak dikasih persen sama beliau. Saya bersyukur sekali dengan terbitnya buku ini. Buku ini mudah-mudahan menjadi sebuah petunjuk bagi kita bahwa banyak sekali yang disimpan dalam tubuh umat, gitu ya. Bahkan saya barusan menghatamkan sebuah kajian tentang panduan lurus memahami khilafah Islamiyah dari seluruh mazhab. Dan ternyata setelah saya hatamkan kitab ini, tidak ada satupun ulama di seluruh mazhab yang mengatakan bahwa menegakkan khilafah itu sunnah, apalagi makruh ataukah haram, tidak. Semua mereka sepakat bahwa khilafah itu adalah fardu atau wajib. Oleh karena itu, mengapa kemudian ulama-ulama, para ustadz hari ini kemudian tidak mau kemudian membuka-buka lagi lembar sejarah, lembar-lembar fikih siasah dan menjelaskan kepada umat bahwa harusnya sistemnya itu khilafah. Tadi kalau misalnya kita masuk masjid, gak ada yang berani pakai tank top, gak berani pakai hot pants, saya lebih ekstrim lagi. Apa itu sekuler? Sekuler itu sebenarnya bukan takut sama Allah semata-mata di masjid. Tidak seperti itu saja. Simpelnya, kita itu seakan-akan bilang apa? Allah itu kita sembah, tapi peraturannya kita anggap sampah, gitu. Jadi Allah disembah, tapi peraturannya dianggap sampah. Ketika kita sholat, kita katakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sistem ekonomi kita, ada nggak sistem ekonomi berdasarkan Allah? Nah, kita pakai sistem ekonomi hari ini, itu buatannya David Ricardo, buatannya Adam Smith, buatannya Keynes, ya, buatannya ya teori-teori Barat. Makanya nggak usah heran kemudian anak-anak kaum muslimin lebih gandrung dengan teori law of capital accumulation misalnya, atau teori tentang bunga, teori tentang investasi non real dan yang lain lebih khatam dibandingkan teori-teori tentang sistem ekonomi Islam. Sistem pemerintahan, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang mering tentang sistem khilafah? Ada seorang pakar politik pemerintahan di Indonesia, namanya nama Islam, Profesor Dr. XXXXX. Kalau ditanya tentang
legislator, eksekutor, yudikator. Waduh, detail banget. Bahkan Mahkamah Konstitusi harus seperti apa, kalau presiden diganti bagaimana. Tapi ketika ditanya, Pak, apakah agama kita tidak mengajarkan sistem yang Rasulullah SAW wariskan? Dia bilang apa? Itu sejarah. Kuburlah sejarah. Padahal itulah justru sistem yang Rasul katakan apa? Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu diurusi oleh para nabi, dan para nabi wafat diganti dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian setelahku tidak ada lagi para nabi. Di mana-mana nabi itu semua di Timur Tengah, dari mulai Adam sampai Muhammad itu di Timur Tengah, nggak ada yang di Bandung. Ngeri banget. Kemarin ada lagi Musaddek, dia bertapa di Gunung Bunder di Bogor. Pulang-pulang bertapa dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musaddek Rasulillah. Bahkan lebih parahnya lagi, MUI barusan mengeluarkan rilis 382 aliran sesat yang terdaftar di Indonesia. 382 yang terdaftar. Tuh kemarin di Makassar, sholatnya telanjang bulan, Mas. Jangan dibayangin, Mas. Imamnya telanjang, makmumnya telanjang, masbuknya telanjang, dan parahnya lagi, soft yang telanjang perempuannya di depan, laki-lakinya di belakang. Kira-kira sholat nggak itu, Mas? Itu Masya Allah. Ada lagi di Ciamis, sholatnya pakai bahasa Sunda. Allahu Akbar. Ini rawas kaset. Ada lagi di Palopo kemarin, sholatnya itu apa? 4 arah mata angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 389. Apa kata Rasul? Setelahku tidak akan ada lagi para nabi, yang ada hanya para khalifah yang akan mengurusi kalian. Tidak disebutkan, yang ada adalah para presiden demokrasi. Nggak ada. Nggak pernah ada. Demokrasi itu bukan milik kita, bukan sistem kita. Dia bukan berasal dari rahim kita. Dia berasal dari sistem buatan otak manusia yang kemudian ingin menggantikan fungsi Allah, sehingga Allah absen, mandul menjawab problematika manusia dalam bidang sistem pemerintahan. Tapi kalau Ustaz ngomong kayak gini dibilang apa? Wah, teroris nih. Jangan diundang ngaji lagi, bahaya ini. Kalau bisa pulangnya dikawal aja, biasanya tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di forum yang dirahmati Allah ini, mana ayo sama-sama kita kemudian membuka lagi kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi, kemudian kitab Jalaluddin Suyuti, kitab kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita buka lagi buku-buku kitab-kitab Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Mereka kemudian mengformulasikan sistem Islam itu dalam bentuk yang detail dan rinci. Rasul itu tadi digambarkan di sana itu hanya bagian kulitnya saja. Bagaimana kemudian Rasul mengangkat seorang wali, gubernur wilayah Yaman. Rasul mengangkat kodi untuk wilayah tertentu. Rasul menjadikan cincinnya sebagai stempel ketika kirim surat ke Persia dan Rom. Cetek, stempel, kirim suratnya. Kemudian Rasul mengirim para sahabat untuk bertempur melawan Rom, melawan Persia. Itu aktivitas kenegaraan. Lantas kalau kemudian kita katakan bahwa Islam ini tidak pernah mengajarkan sistem pemerintahan, berarti kita sepakat Islam ini tidak sempurna. Padahal tadi masuk toilet ada aturannya, pakai baju ada aturannya, ngaca ada aturannya, bahkan sampai berhubungan dengan istri pun ada aturannya. Apalagi sistem pemerintahan ada. Saya baru selesai. Saya bulan lalu baru selesai mengatakan kitab Nizam Hukmi fil Islam. Selesai. Jadi kalau saya diberi kesempatan, saya bisa menjelaskan struktur sistem pemerintahan dalam waktu kurang dari 2 jam. Saya jelaskan bagaimana khalifah, bagaimana muawin tanfis, qadi, majelis ummah, kemudian bagaimana peran sultan, departemen-departemennya, baitul mal, kemudian bagaimana fungsi uang. Saya bisa jelaskan dalam waktu kurang dari 2 jam. Cuma dari mana kita bisa dapat itu kalau kemudian kita nggak belajar? Berarti di forum yang dirahmati Allah ini, marilah paling tidak pertama, ayo kita belajar bagaimana kemudian kita mendalami lagi sistem pemerintahan Islam. Nah, oleh karena itu maka pesan yang pertama itu. Yang kedua, umat Islam hari ini luar biasa ditanamkan yang namanya sekularisme. Ini tadi barusan saya membaca di detik.com. Ma'udzubillah min dzalik. Kita ini mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbesar di dunia ada di negeri ini, bukan di negeri aslinya,
Tetapi kemudian di Indonesia, tapi kemudian kita hanya memahami Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib doang. Seakan-akan kalau sudah sholat sudah merasa Islami. Wanita muslimahnya, berapa banyak wanita muslimah yang paham apa beda jilbab, kerudung, apa itu hijab? Banyak yang tidak paham. Laki-lakinya, berapa banyak yang bisa sholat jenazah? Kemarin saya nyolatin jenazah, Pak. Saya sedih banget. Bapaknya meninggal, anaknya yang satu dari London baru datang, yang satu dari Amerika, yang satu di Swiss, 3 anaknya di luar negeri semua. Begitu saya lihat mayatnya, Mas, silakan Mas, sholatkan. Apa kata anak laki-lakinya dari London, 30 tahun di London, Ustaz aja, minta tolong, minta amanah sama Ustaz. Saya bilang, Mas aja, Mas anak laki-laki paling berhak. Enggak, Ustaz aja, lebih afdol. Masya Allah. Akhirnya saya sholatkan. Begitu saya sholatkan, ternyata dia di saf belakang sebelah dengan sahabat saya. Begitu takbir pertama, Allahu Akbar, biasa. Begitu takbir kedua, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Loh, Ustaz kok tahu orang dia ke belakang? Bukan, teman saya cerita. Begitu kemudian ruku, kemudian diinjak kakinya, cetor. Kemudian dia berdiri lagi dan duduk. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Teman saya nanya, Mas, kok sholat jenazah ada rukunya? Dibilang dia, Pak, iya, bapak saya banyak dosanya. Loh, bukan bapakmu yang banyak dosa, lunya yang joblok. Mana ada sholat jenazah? Kelamaan di luar sih. Masya Allah, itu contoh. Banyak lagi kemudian apa? Ternyata saya baru dapat fakta dari BPS, Biro Pusat Statistik. 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Coba bayangkan. 5 dari 10 itu yang naik haji. Bagaimana yang nggak naik haji? Itu yang terdata. Bagaimana yang tidak terdata? Mau apa? Quran banyak, tapi nggak bisa baca. 5 dari 10 coba. Bagaimana nggak sedih? Mereka baca bukan ketika dikasih Yasin, bukan huruf Yasin yang dibaca, terjemahannya atau apa namanya Latinnya. Jadi yang dibaca itu ya asin gitu. Asin. Jadi subhanallah, ini PR kita sama-sama. Jadi benar tadi harus berjamaah. Ini coba bayangkan ya, kalau pulang dari sini kita semuanya berdakwah, ini masih muda-muda hebat-hebat. Ini dahsyat, perubahan cepat. Ini coba subhanallah yang akhwatnya itu. Subhanallah, bergerak itu seperti tubuh yang kemudian akan panas lama-lama mendidih, memukul atau mengeluarkan tutup dari tubuh yang mendidih. Oleh karena itu maka sedikit yang ingin saya sampaikan sedikit di sini. Marilah kita di sisa-sisa hidup kita di dunia ini, kita itu menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Gak ada artinya kita hidup kalau kemudian gak untuk Allah. Jadi kita gak tahu, justru karena kita tidak tahu, maka pagi siang malam kita itu gak ada aktivitas lain. Mau ketemu aja susah. Antum di mana? Luar negeri. Antum di mana? Tiba-tiba dia post berita dia ada di Suriah perbatasan coba. Barusan kemarin telepon tiba-tiba ada di perbatasan Suriah. Begitu telepon di mana lagi? Sudah di Jawa. Telepon lagi di mana? Susah mau ketemu. Coba bayangkan kalau ada 1 juta umat seperti beliau. Yakin saya perubahan cepat banget. Ya, subhanallah. Oleh karena itu maka pesan saya di akhir-akhir hidup kita ini, saya nggak tahu mungkin ini tarikan nafas kita yang terakhir untuk Allah. Marilah saudara-saudara seakidah, seiman, ayo kita belajar Islam, kita dalami, kita dakwahkan, kita pahami, kita terapkan. Karena udah nggak mungkin. Sosialisme, komunisme udah tumbang. Kapitalisme sudah kelihatan rapuh dan jelas-jelas ampun-ampunan, sudah terseok-seok. Tinggal pertanyaannya kemana lagi kalau bukan kepada Islam? Tapi pertanyaannya Islam yang mana? Tentu bukan Islam spiritual. Apa itu Islam spiritual? Hanya sekedar sholat, hanya sekedar sedekah, atau sekedar zikir, bukan. Tapi Islam yang mampu menjawab problematika manusia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah. Kami hanyalah sebagai manusia biasa yang mengingatkan saudara seakidah, seiman dengan cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah sistem hidup yang unik, yang dia menjelaskan dari mulai perkara akidah, dakwah, ibadah, bahkan syariah. Islam tidak bisa dipisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Maka ketika kemudian seseorang itu beriman
maka dia diperintah untuk sholat, maka dia sholat. Ketika kemudian dia diperintah untuk zakat, maka dia berzakat. Semuanya itu dilakukan hanya karena itu perintah Allah. Begitupun ketika Allah memerintahkan kita, ya, di Quran surat An-Nisa 59 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, penguasa, pemerintah di antara kalian. Yang penguasa itu jika mereka berselisih pendapat dengan rakyatnya, maka mereka selalu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu maka kita taat kepada penguasa yang menerapkan hukum Allah, sama seperti kita taat kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat. Seorang muslimah ketika kemudian dia perintah menutup aurat, maka dia taat kepada Allah dalam urusan aurat, ya. Nah, oleh karena itu maka Islam sebagai sebuah sistem, dia punya jawaban, dia punya sistem, dia punya mekanisme dalam sistem politik dan pemerintahan. Maka hari ini dunia Islam dimanapun, ini menyedihkan, umat Islam itu tidak lagi kemudian mengambil, ya, sistem khilafah sebagai sebuah sistem bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik mereka. Tetapi anak-anak kaum muslimin hari ini lagi gandrung-gandrungnya, lagi bangga-bangganya kemudian dengan sistem pemerintahan sekuler, demokrasi, republik, itu harus sekuler. Ustadz kita baru tahu, ya siapa suruh baru tahu gitu kan, toh itu sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi sistem khilafah itu adalah sistem yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni bahwa khalifah itu wajib satu, ya, penguasa itu wajib satu untuk seluruh dunia Islam. Jadi dunia Islam itu nggak ada dikerat-kerat begini, ya, sebelum kemudian khilafah dibubarkan. Kemudian yang kedua bahwa khalifah itu diangkat oleh rakyat untuk menerapkan hukum Allah. Sementara sekarang penguasa diangkat untuk menerapkan kehendak rakyat. Kalau rakyat berkehendak misalnya sesuatu, ya katakanlah halal jadi haram, ya itu kehendak rakyat. Beda dengan dalam sistem khilafah. Nah, sistem khilafah itu detail banget. Bahkan para ulama-ulama sepanjang zaman itu tidak ada yang perbedaan pendapat tentang wajibnya seorang khalifah atas satu kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, hari ini nampaknya giroh dan gairah itu sekarang sudah mulai muncul. Anak-anak kaum muslimin sudah mulai membuka-buka kitab-kitab pemikiran politik Islam. Maka kemudian anak kaum muslimin sekarang sudah mulai tersadarkan dan bertanya, bagaimana, ya, cara kemudian untuk mengembalikan negara khilafah dan kemudian kita bisa bersatu lagi seperti dulu selama 13 abad kita pernah berkuasa, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sistem khilafah tentu berbeda secara mendasar dengan sistem demokrasi republik, dengan kerajaan, dengan emirat, dengan emir, sistem emir, atau dengan negara federasi. Sama sekali ini bukan ajaran Islam, tetapi Islam melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa khilafah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang Rasul wariskan. Maka Rasul mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kulama halakan nabi, hulafaun nabi, wa innahu la nabiyya ba'di. Dulu Bani Israel itu diurusi oleh para nabi. Nabi satu wafat, diganti oleh nabi yang lain. Hingga kemudian tidak ada lagi nabi setelahku, yang ada yang mengurusi kalian nanti akan ada banyak khalifah, banyak khilafah. Nah, oleh karena itu maka hari ini kita ini hidup dalam sistem yang tidak Islami. Meskipun mayoritas kita Muslim, tetapi kita tidak lagi hidup dalam sistem Islam. Oleh karena itu kesadaran yang pertama, ayolah kita belajar lagi sistem Islam, belajar lagi sistem pemerintahan Islam, dan kemudian dari sana kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan bahwa oh, Islam itu mengajarkan sistem yang begitu detail, ya. Bukan hanya politik, ekonomi, budaya, hukum, peradilan, semuanya ada dalam Islam. Oleh karena itu, ayo kita belajar Islam. Demokrasi itu sistem khayali, utopia. Bagaimana bisa kedaulatan di tangan rakyat? Coba kita lihat. Kalau memang kedaulatan di tangan rakyat, apakah kenaikan harga BBM itu adalah kehendak rakyat? Apakah minyak dan gas kita 85% dikuasai asing, apakah itu kehendak rakyat? Tidak. Itu kehendak asing. Jadi sebenarnya sistem demokrasi itu buatan asing untuk menjajah kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya bahwa demokrasi itu kan kehendak rakyat, pertanyaan saya tanya sama rakyat, kita semua rakyat, apakah kenaikan harga BBM, PLN, dan kenaikan pajak itu adalah kehendak kita? Enggak. Lantas kenapa dinaikkan? Itulah justru demokrasi, menipu rakyatnya, ya, kemudian berkedok rakyat, padahal hanyalah segelintir elit-elit yang dibiayai oleh korporasi, kemudian untuk menipu rakyat.
Jadi demokrasi itu menurut saya sama sekali nggak ada, faktanya nggak ada. Dan nggak pernah ada dalam sejarah negara yang demokratis, di mana rakyat betul-betul menjadi kedaulatan penuh, nggak ada. Yang mereka bilang vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Kalau kemudian orang Islam meyakini suara rakyat suara Tuhan, pertanyaan saya, masihkah ada keimanan? Sehingga suara rakyat itu suara Tuhan? Suara rakyat ini suara Allah? Bagaimana bisa? Tentu nggak mungkin Allah berdaulat melalui rakyat, saya pikir itu.